Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat afiat, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat hati kita selalu tersambung kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malam sebenarnya istimewa. Malam ini kita memasuki malam 1 Rajab. Ya, dianjurkan oleh para ulama kita banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam dimulainya bulan Rajab, ya, yang dikatakan oleh para ulama ini bulan kita menanam kebaikan-kebaikan untuk kita menyambut bulan Ramadan. Nanti di bulan Ramadan itu waktunya kita panen, ya, memanen apa yang kita tanam. Bukan nanti di bulan Ramadan baru kita sergap beribadah. Para ulama salaf itu dimulai dari bulan Rajab itu. Jadi Rajab ini sudah khatam Quran, sudah ngaji, sudah ibadahnya ditingkatkan pada bulan ini. Kalau kita biasanya kan bulan Ramadan, yang rajinnya juga tarawih biasanya, karena ramai. Ya. Mudah-mudahan Allahumma barik lana, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doanya Nabi memohon keberkahan di bulan Rajab, dan mudah-mudahan keberkahan juga di bulan Sya'ban dan disampaikan di bulan Ramadan. Ya, nikmat yang besar itu kita bisa bertemu bulan Ramadan. Betapa bulan Ramadan yang tahun kemarin kita sudah was-was, ya. Sampai enggak kita umur kita, karena banyak orang yang sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendahului kita, yang tidak bisa ketemu dengan bulan Ramadan, ya. Yang bukan saja yang tua, yang muda, dan nggak peduli itu yang sakit atau yang sehat. Ada orang sakit nggak mati-mati, ya. Ada orang sehat dipanggil sama Allah Subhanahu. Jadi bukan syaratnya untuk mati itu, bukan syarat tua atau sakit, enggak. Istilahnya orang Jawa itu kembang ambil, sudah di tempat tidur tapi tidak dipanggil sama Allah Subhanahu. Yang sehat dipanggil semua, ya. Kayak apa? Memang sudah waktunya, ya. Dan bulan Rajab ini adalah bulan Syahrullah, bulannya Allah. Yang tadi anjurkan memperbanyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan ini juga terjadi peristiwa besar, peristiwa dikandungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah itu mengandung pada bulan Rajab. Perkawinannya itu terjadi pada bulan Rabiul Akhir, ya. Dan banyak peristiwa-peristiwa, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Isra dan Mi'raj 27 Rajab. Terus dipindahnya arah kiblat terjadi juga pada bulan Rajab, ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wal muslimin bi 'ulumihi wa 'ulumi shalihin fid dharain amin. Kita sampai masih dalam bab wudu, ya. Wa rawaina takrir syahadat an la ilaha illallah, dan kami meriwayatkan sebuah riwayat bahwasanya kita dianjurkan untuk mengulang membaca syahadat, ya, la ilaha illallah 3 marrat. Itu setelah selesai kita berwudu. Diriwayatkan ini dalam kitab Ibnu Sunni min riwayati Sayyidina Utsman Ibn Affan, ya. Jadi Sayyidina Utsman Ibn Affan ini memang sedikit meriwayatkan hadis,
sedikit, ada sekitar 140-an hadis yang beliau riwayatkan, tidak banyak ya. Karena beliau, para sahabat ini memang terbagi dalam bidang-bidangnya sendiri. Beliau kan khalifah ketiga, sibuk dengan mengurus pemerintahan ya. Jadi kalau Sayyidina Abu Hurairah memang sudah bidangnya di dalam meriwayatkan hadis, dan beliau didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga spesialisasi dari sahabat yang lain seperti Sayyidina Khalid bin Walid, ya, sedikit meriwayatkan hadis, tapi spesialisasinya beliau dalam bidang perang. Beliau panglimanya Nabi ya. Jadi memang sendiri-sendiri. Sayyidina Utsman walaupun tidak banyak meriwayatkan hadis, tapi beliau mempunyai jasa yang sangat besar, yaitu beliau membuat tim untuk mengumpulkan Al-Quran ya. Sampai sekarang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Sayyidina Utsman seorang yang sangat pemalu, sangat pemalu. Satu riwayat di dalam riwayat Imam Muslim ya, Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, sedang tidur dalam posisi beliau lagi santai sampai kelihatan betis beliau. Sedang duduk santai, itu masuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk meminta izin dulu untuk bertemu dengan Nabi. Nabi tetap dalam posisi duduk seperti biasa, seperti semula ya. Lalu datang Sayyidina Umar. Nabi tidak merubah posisinya. Ketika Sayyidina Utsman datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau duduk dan menyambut Sayyidina Utsman dan merapikan posisi duduk beliau. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Rasul tidak berubah. Sayyidina Umar juga. Ketika Sayyidina Utsman datang, Rasul merubah posisi duduk. Ketika Sayyidina Utsman pulang, Sayyidina Aisyah bertanya, "Mengapa engkau merubah posisi dudukmu ketika Sayyidina Utsman datang, sedangkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, engkau tidak merubah posisi duduk?" Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana mungkin aku tidak merubah posisi dudukku, sedangkan yang datang itu adalah seseorang yang malaikat saja malu kepadanya, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan." Karena Sayyidina Utsman memang seorang yang lembut ya, dan pemalu. Beliau sangat pemalu. Jadi Rasulullah itu memposisikan beliau di hadapan sahabat sesuai dengan sifat atau karakter sahabatnya. Kalau pemalu ya Rasul juga memposisikan diri sebagai ya, yang pemalu. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Utsman, khalifah ketiga. Di masa pemerintahan beliau itu, beliau memerintah hampir 15 tahun. 7 tahun pertama itu bagus pemerintahan beliau, tetapi sampai mau akhir-akhir itu banyak terjadi kekacauan karena kesalahan beliau mengangkat seorang gubernur ya, gubernur Mesir yang bernama Abdullah bin Sarah. Ini Abdullah bin Sarah ini pernah ya, murtad. Waktu periode Mekah beliau murtad di zaman Nabi, dan Nabi sudah memperingatkan. Tetapi ketika hijrah beliau ini Abdullah bin Sarah masuk Islam kembali, dan setelah sepeninggal Nabi diangkat oleh Sayyidina Utsman untuk menjadi gubernur di Mesir. Terjadi kekacauan sehingga dibunuh oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ini gara-gara Abdullah bin Sarah. Dan itu panjang ceritanya, konflik ya, di antara para sahabat itu terjadi. Tapi Ahlus Sunnah mempunyai kaidah. Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, "Ma jara bainas sahabah naskur." Kita Ahlus Sunnah ini ya, kalau ada konflik dan apa yang terjadi di antara para sahabat, kita disuruh diam, nggak usah berkomentar. Ya. Dan itu diceritakan oleh Al-Imam As-Suyuti panjang lebar dalam kitabnya Tarikhul Khulafa. Ya, ada banyak.
Kemudian fasal qala Syekh Nasr Al-Maqdisi yaqulu ma'a hadhihi al-adhkar, dan dianjurkan juga untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat kami ulama mazhab Syafi'i mengatakan wa yaqulu hadhihi al-adhkar mustaqbilal qiblah, ya, membaca azkar setelah wudu ini dengan diiringi salawat itu menghadap ke kiblat, ya, dengan wajah apa dada, dengan dada, saudara, ya, bukan dengan wajah, tetapi dengan tubuh kita menghadap ke kiblat. Faslun, sebuah fasal, wa amma du'a ala a'dha'il wudu falam yaji' fihi syai'un 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebuah fasal, ya, adapun doa-doa ketika kita membasuh anggota tubuh kita, ya, ketika berwudu, tidak didapati dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis. Ada kita membaca doa ketika membasuh anggota wudu kita itu dikatakan di sini tidak ada hadisnya dari Nabi. Tetapi, ya, waqad qala al-fuqaha, dan benar-benar telah dikatakan oleh ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih ini yang merumuskan doa-doa ini. Mereka mengatakan yustahabbu fi da'watun ja'at 'anis salaf, dan ini doa-doa ini dianjurkan oleh ulama-ulama salaf. Jadi ulama salaf ini ulama setelah tabi'in. Ya, zamannya Imam Syafi'i itu ulama salaf. 3 generasi setelah Nabi itu namanya salaf, dan itu generasi terbaik kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazadu wa naqasu fiha, ada yang ditambah. Doa-doa ini ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Fal mutahassilu mimma qaluhu annahu yaqul ba'da tasmiyati, dan kesimpulannya, ya, doa-doa itu diucapkan setelah membaca bismillah. Yang pertama adalah alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Segala puji, jadi setelah kita mau wudu, ya, setelah baca bismillah mau wudu, kita membaca doa alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci dan mensucikan. Ya. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Kalau air musta'mal itu tidak mensucikan, ya. Air yang sudah terpakai. Kalau orang wudu kita tadahin, itu air yang menetes itu namanya air musta'mal yang kurang dari 2 kula, ya. Kalau lebih dari 2 kula ya tidak apa-apa. 2 kula itu sekitar 215 liter. Sekitar itu 215 liter. Jadi kalau lebih dari 2 kula kita pakai untuk di situ, walaupun jatuh lagi tak apa-apa airnya. Tapi kalau kurang dari itu musta'mal, ya. Musta'mal. Ini air yang jatuh dari dawur wudu itu musta'mal. Wa yaqulu 'inda al-madmadah, dan doa yang diucapkan ketika hendak kita berkumur, ya. Allahumma asqini hawli nabiyyika ka'san, ya. Doanya, ya Allah, berikanlah aku minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu gelas, ya.
La atma'u ba'dahu abadan. Kalau kita minum dari gelas itu, dari air yang diberikan oleh Rasul itu, kita tidak akan haus untuk selamanya. Jadi diriwayatkan itu kalau seseorang yang ketika bangkit dari alam kubur, ya, nanti kita pasti mengalami itu. Itu kita dalam keadaan haus. Imam Al-Qurtubi mengatakan haudnya Nabi Muhammad SAW itu ada dua tempat, ya, 3 tempat. Yang pertama indah sirat, kedua qabla mizan, sebelum timbangan amal, ya. Dan yang ketiga di surganya Nabi Muhammad SAW. Di surga itu ada haud telaga Rasul SAW. Jadi kita tidak usah bisa bayangkan berapa gelas itu yang disiapkan, triliunan gelas. Dan itu ilmunya Allah, bukan seperti yang kita lihat, ya. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang bisa dapat minum dari gelasnya Nabi. Makanya kita berdoa meminta, ya, supaya kita dapat minum dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan Al-Kautsar. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Itu banyak ahli tafsir mengatakan itu Kautsar itu sebagai nikmat, telaga di surga, Al-Kautsar. Dan juga yang menafsirkan Al-Kautsar, Nabi juga nanti akan mempunyai banyak keturunan. Jadi nanti kita bangkit dari kubur, kita dalam keadaan haus. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit pertama kali dalam Sahih Muslim itu katakan Rasul bangkit melihat Jibril, bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini hari apa? Ya. Ini sudah kiamat ini. Kata Jibril, ini hari kiamat, hari pembalasan. Nabi tidak tanya keluarganya, aina ummati, mana umatku? Mana umat Rasul? Mau meninggal yang dipikirkan umatnya, ketika bangkit dari alam kubur yang ditanya aina ummati, mana umatku? Ya, mudah-mudahan kita semua dapat minum dari gelasnya Nabi Muhammad SAW. Wa yaqulu 'indal istinsyaq, dan doa yang diucapkan ketika kita berkumur, ya. Apa hidung itu? Istinsyaq, ya, ini sunnah, ya. Masuk terus dikeluarin. Sunnah ini banyak, sunnah ini yang ditinggalkan. Ini sunnah banyak ditinggalkan. Kalau kumur itu banyak orang, tapi ini yang ini banyak ditinggalkan. Padahal ilmu kesehatan mengatakan ini kalau kita masukin air ke sini, berarti kita di air itu ada oksigen. Ini membantu kita menyuplai oksigen ke dalam otak kita. Ini sunnahnya Nabi, ya. Dikatakan doanya apa? Allahumma la tahrimni raihatan na'imika wa jannatika. Ya Allah, jangan engkau haramkan aku dari menghirup atau mencium aroma surgamu dan aroma kenikmatan-kenikmatan surgamu. Jadi kita minta, tidak mungkin kita ini tidak pernah kita amalkan doa ini, ya. Dan kalau diamalkan kayaknya lebih panjang ini wudhu daripada kita sholat. Iya. Apalagi kalau yang kita wudhu tempat ramai ngantri, gitu. Jadi kita ambil yang mana yang perlu kita doa, tidak apa-apa. Kita ambil 1-2, ya. Ada kaidah begitu. Mala yudrak kullu, la yudrak kullu. Kalau tidak bisa kerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Ada yang perlu, yang mana yang kita kepingin, itu kita doakan. Dan saya yakin juga ini tidak mungkin kita amalkan semua, ya. Kecuali kita wudhu sendiri di rumah, insya Allah bisa. Dan yang ada kitabnya bagus itu,
bisa 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 nyimpan dia. Kalau cuma dengar lupa sampai rumah. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Ini kita berlatar. Mengerti dan ngerti, ya. Ngamalkan dan ngamalkan, yang penting dapat barokah. Terus itu terus. Sudah syukur udah datang daripada di rumahnya nonton TV. Wa yaqulu 'inda ghuslil wajhi, dan doa yang diucapkan ketika membasuh wajah. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh. Ya Allah, ya, sinarilah, terangilah wajahku, ya, putihkanlah ya, itu kalau terangilah wajahku, di mana hari ada orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, wajahnya terang, dan ada yang di hari itu wajah orang-orang itu gelap. Kalau Ibnu Abbas mengatakan di sini, yang nanti bersinar wajahnya di hari kiamat itu adalah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, ya. Dan orang-orang yang gelap wajahnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mendustakan Nabi SAW di kota Madinah, ya, dari Bani Quraidah dan Bani Nadir, ya. Ini orang-orang yang gelap wajahnya. Tetapi ada sebuah riwayat Rasul SAW ditanya, wahai Nabi Allah, nanti di hari kiamat itu di padang mahsyar itu banyak manusia, kan? Triliunan manusia. Bagaimana engkau akan mengenali umatmu? Bagaimana engkau akan mengenali umatmu? Kata Nabi, aku mengenali umatku, ya, nanti umatku yang biasa, yang selalu berwudu itu wajahnya itu bersinar, ada tandanya. Ada tandanya. Jadi Rasul tahu, oh ini umatku ini. Tapi yang berwudu, yang sholat, yang beribadah. Kalau tidak pernah sholat ya gelap. Gelap ya, gelap. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi itu bukan tanda bersujud di wajah seseorang, itu bukan yang hitam, bukan. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang hitam, ya. Tapi bukan itu tafsirannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dari bekas-bekas air wudu, ya. Itu ada bekasnya. Jadi mudah-mudahan kita semua nanti wajah kita bersinar, ya. Mencorong, ya, mencorong. Mencorong. Dan doa ketika kita membasuh kedua lengan, pergelangan tangan, ya, sampai di atas siku. Apa doa ini? Allahumma atini kitabi biyamini, ya. Ya Allah, berikanlah nanti buku catatan amalku itu dengan tangan kananku. Maksudnya, atau ada yang mengartikan, hisablah aku nanti dengan hisab yang ringan. Ya, ada. Ashabul yamin itu orang-orang yang menerima catatan amal itu dengan tangan kanan. Kalau kita waliyadu billah, ya, kita menerima catatan amal kita dengan tangan kiri, itu sudah jadi orang yang minal khasirin, orang yang rugi. Ya, mudah-mudahan ada amal-amal baik kita yang bisa menyelamatkan kita nanti. Amin. Itu ada seseorang yang pernah bermimpi setelah peninggal Sayyidina Umar bin Khattab.
Dalam mimpi itu orang itu bertanya, bagaimana keadaanmu? Apakah Allah mengampuni dosamu, wahai Umar? Apakah dengan amal-amalmu yang banyak itu, dengan ibadah-ibadahmu? Kata Sayyidina Umar, Allah mengampuni dosaku bukan dengan ibadah-ibadahku, tapi ada satu hal yang aku kerjakan yang kelihatannya ringan, tetapi itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada seorang anak kecil, dia bermain-main dengan seekor burung emprit. Sayyidina Umar langsung mengambil burung itu, anak itu tidak tahu, tapi Sayyidina Umar beli burung itu, dibeli, dilepaskan burung itu. Dengan tujuan apa? Takut kalau anak kecil itu bermain sampai membahayakan nyawanya burung emprit itu. Ini amalan yang sepele, tapi bisa menghapus dosanya Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak itu cerita-cerita ya. Al-Imam Al-Ghazali juga demikian. Di dalam kitab itu diceritakan Imam Ghazali menulis ya, sedang menulis, ada lalat yang masuk ke dalam tintanya. Jadi bukan Sayyidina Imam Ghazali bilang saya pengarang banyak kitab di hadapan Allah. Allah tidak menerima itu kan. Yang Allah terima adalah satu amalan kecil itu ya, karena rahmatnya Imam Ghazali kepada seekor lalat ya. Jadi itu, mudah-mudahan kita coba hal-hal yang kecil ya. Di rumah itu orang-orang soleh itu biasanya mereka menabur gula. Apa itu? Sedekah kepada semut ya. Ini hal yang sepele. Itu sedekah kepada semut. Wala tu'tini kitabi bishimali, jangan engkau berikan kepadaku kitab catatan amalku dengan tangan kiri. Jadi semua amal, semua anggota badan ini nanti berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu semua anggota badan kita akan berbicara. Makanya kita pakai anggota badan kita, kaki kita ya, tangan kita, semua mata kita pakai untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebanyakan nyanyi. Tapi nyanyi kalau tidak dia mengarahkan kita kepada maksiat, lagunya Roma itu lagunya dakwah. Iya dakwah ya. Iya benar. Jangan yang lain. Tidak apa-apa. Dan wayakul inda mas'al ras ya, ketika membasuh kepala. Sebagian ada yang semua, ada yang sebagian itu fikih ya. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'ala an-nar. Haramkan rambutku dan kulitku dari api neraka ya. Wa adhallni tahta 'arsyika yawma la dhilla illa dhilluk, dan naungi aku di bawah naungan arsy-Mu hari di mana tidak ada naungan selain naungan. Itu ada 8 golongan ya, yang mendapat naungan dari Allah. Salah duanya adalah syabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, pemuda yang hatinya selalu terikat dengan masjid, bukan dengan mancing. Tidak ada hadisnya. Bukan dengan apa itu, jalan-jalan atau apa, naik gunung, tidak ada. Dengan masjid itu mendapat naungan dari Allah. Atau dua orang yang saling cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini orang yang dilindungi di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan perlindungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan mengusap telinga. Doanya Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ya. Jadikan aku orang yang selalu mendengar ucapan yang baik, ya, kemudian mengikuti ucapan itu. Ya. Ada orang dia mendengar ucapan yang baik tapi dia tidak mengikuti karena walahum qulubun la yafqahuna biha, ada hati tetapi tidak punya pemahaman terhadap itu. Ya. Harus hati yang menggerakkan semua. Kalau hatinya baik, kita dengar sesuatu, hati mengarahkan kita untuk memerintahkan kita untuk pergi. Ya. Kalau hatinya sudah ada baik, biarpun dengar nasihat, dia tidak akan memerintahkan anggota badannya untuk datang. Ya. Dengar azan, hatinya kurang keras, hati tidak akan memerintahkan kakinya untuk datang ke masjid. Ya, ada yang dengar ceramah, nasihat yang baik, tidak mau berubah kepada kebaikan. Ini dari hati, ya. Dan ketika membasuh kedua kaki, ya, Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirat, kukuhkanlah hatiku, kukuhkanlah kedua kakiku. Ya, ini harusnya qadamani, ya, qadamaini. Jadi ataf, dihilangkan ya-nya, dihilangkan nunnya karena ya-nya dua, ya mutakallim. Ini bab nahwu, ya. Jadi kedua kakiku ketika melewati siratal mustaqim, ya. Terakhir. Dan telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa sahibuhu Ibnu Sunni fi kitabaihima, ya. Ini riwayat Ibnu Sunni dan Imam Nasa'i di dalam kitabnya Amalil Yawm wal Lailah. Sanadnya sahih dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in. Di situ pasti biwudu'in, ya. Biwudu'in. Biwudu'in, ya. Betul. Kalau biwudu'in keliru. Biwudu'in itu artinya Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Nabi dengan tempat wudu, dengan air untuk Nabi berwudu. Kalau wudu